Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita melihat satu tanaman ini teman-teman. Kebetulan saya ini ada di rumah. Di depan rumah saya ini saya nanam tanaman pepaya ini teman-teman. Kebetulan pepaya ini tumbuhnya cukup bagus walaupun terkena musim kemarau, tetapi pertumbuhannya masih cukup bagus nih teman-teman. Ini ada di belakang saya ini teman-teman, pohonnya. Nah, itu pohon pepaya di sana. Nanti akan kita sedikit review, kita bersama-sama melihat buahnya juga daunnya teman-teman. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai. Teman-teman sekalian, ini adalah pohon pepayanya. Saya ambil gambarnya dari dalam rumah ini teman-teman. Jadi pepayanya tidak begitu besar, tapi ini buahnya ini cukup banyak ini teman-teman. Dan kebetulan kemarin habis musim kemarau, tetapi pepaya ini masih hidup, masih survive. Walaupun hampir sama sekali tidak ada perawatan ini teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu ini rumahnya kosong, jadi tidak ada yang merawat. Tetapi alhamdulillah ini kondisi pepayanya ini masih cukup bagus ini teman-teman. Kita akan melihat dari sisi dalam lagi. Nah, ini daunnya pun segar dan buahnya masih cukup bagus, tapi memang karena kekurangan air mungkin jadi buahnya itu kecil-kecil ini teman-teman, karena pada waktu itu musim kemarau. Nanti bisa kita lihat pada waktu musim penghujan bulan depannya. Dan ini daunnya masih sangat rimbun juga ini teman-teman. Daunnya ini padat berwarna hijau, dan ini ada yang berwarna kuningan nih karena nempel di pagar nih. Biasanya pagarnya agak panas, jadi daunnya itu kebakar teman-teman. Masih cukup bagus, lumayan. Nah, kita lihat ini perakaran yang dari luar. Ini perakarannya berada di pas samping tembok. Nah, ini batangnya juga cukup segar. Dan ini buah-buah yang ada ini sebagian udah dipetik sih. Nah, ini yang daun-daunnya di atas juga udah mulai nampak berbunga ini teman-teman, dan daunnya cukup segar. Kalau kita lihat daunnya cukup hijau, dan ini pepaya yang banyak tumbuh di daerah sini teman-teman. Jadi pepayanya seperti ini, tidak begitu besar, tetapi ini memang kalau dimakan pepayanya sangat manis ini teman-teman. Sahabat-sahabat sekalian, sedikit kita akan mengulas mengenai pohon pepaya ini. Untuk nama botani dari pohon pepaya secara umum adalah Carica papaya ini teman-teman. Dan diperkirakan menurut beberapa referensi, pohon pepaya ini berasal dari daerah Meksiko ini teman-teman. Pohon pepaya ini di Indonesia cukup banyak, tersebar di hampir di seluruh provinsi, semua pulau di Indonesia, dan varietasnya juga cukup banyak ini teman-teman. Dan hampir semua orang Indonesia kenal dengan pepaya ini teman-teman. Seperti kita lihat, ini adalah daunnya. Daun pepaya memiliki tulang daun yang biasanya ada 5 ibu tulang daun yang disertai dengan cabang tulangnya ini teman-teman.
Dan ini batangnya, kalau kita lihat bekas batangnya ini melingkar seperti spiral, dan buah-buahnya juga buah biasanya tidak berurutan, kadang-kadang membentuk spiral, juga kadang-kadang tidak nih teman-teman. Dan ini bekas-bekas bercabangannya seperti melingkar ini teman-teman. Dan ini di atasnya ada bunga-bunga yang masih muda ini teman-teman. Kalau kita lihat ini adalah batang dari pepaya ini teman-teman, batang yang berwarna hijau. Untuk yang masih muda, pepaya umumnya berwarna hijau seperti ini teman-teman, berwarna hijau, dan kalau kita lukai biasanya langsung keluar getah yang berwarna putih nih teman-teman. Kalau kita lihat nih cukup rapat percabangannya, dan percabangannya berwarna hijau dan akan berwarna kuning seiring dengan matinya daun teman-teman. Ini batangnya cukup lurus, umumnya pepaya ini memiliki batang yang tunggal satu teman-teman, terkecuali kadang-kadang kalau sedikit kita temukan bercabang nih teman-teman. Untuk mendapatkan pepaya yang bercabang, biasanya di batang pepaya ini bisa dilukai atau dikasih treatment sehingga pepaya itu bisa bercabang ini teman-teman. Ini bentuk buahnya agak memanjang teman-teman. Dan umumnya kebetulan batang ini cukup sehat, tidak tergerang penyakit baik itu virus maupun jamur ini teman-teman. Karena beberapa daerah banyak diserang oleh jenis virus yang menyerang daun dan jamur kadang-kadang ini teman-teman. Jamurnya banyak menyerang pada buah pepaya ini nih teman-teman. Dan buah pepaya ini juga bisa mengeluarkan jenis getah atau papain, dan biasa juga ada orang yang memanfaatkan getah pepaya ini dimanfaatkan untuk melunakkan daging ini teman-teman. Jadi getah pepaya ini karena adanya zat papain yang bisa untuk melunakkan daging ini teman-teman. Yang masih muda biasa pepaya itu untuk sayur-sayuran, biasa dipakai untuk sayur. Dan kalau sudah tua biasa dimakan dalam bentuk makan pada buah yang segar ini teman-teman, karena rasanya yang sangat manis dan sangat lunak. Dan ini juga berkhasiat untuk membantu pencernaan kita nih teman-teman. Teman-teman sekalian, di dalam pepaya ini ada bijinya ini teman-teman, ada biji yang berwarna hitam ini teman-teman. Jadi di dalam buah pepaya ini ada rongga yang di dalamnya itu ada biji, dan perkembangbiakan pepaya ini melalui biji yang ada di dalam buah pepaya ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat manfaatnya dari daun, kemudian buahnya dan bijinya, buah pepaya ini termasuk buah yang kaya manfaat ini teman-teman. Manfaatnya sangat banyak. Kalau daunnya bisa juga yang masih muda ini, daun yang masih muda biasa dipakai untuk sayur-sayuran atau dilalap dengan cara direbus sedikit atau disiram dengan air panas ini teman-teman. Dan banyak juga masyarakat yang menyukai sayur dari daun pepaya ini teman-teman.